Kabudayan anggitanipun S. Wiro Carito. Ger, anakku, mangerti. Kabudayan Jawi, warisan leluhur, pantes dileluri. Adiluhung madahi wasito jati. Ger, anakku, sing prayitna nggonmu mlaku. Owah gingsiring kahanan, gumantining jaman, gumlindhinge kaya lakune gedhe. Ulang utama dianggep kuna, ulang saru malah digugu. Kang nista ngombro-ombro, sing mutu ora payu. Rasuk babaran anyar, pangajab dimen mayar. Ger, anakku, sing eling lan waspada. Ngrangguli budaya manca kang blerengi mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Unwida bersama saya Eksa Dewi, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah semester 3. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Mas Iko Prasetyo dari SMK. dari SMK Negeri 1 Songo Boyolali. Dan Mbak, Dan saya Indi Putri Nawangsari dari SMA Negeri 2 Klaten. kabar baik ya semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, dari teman-teman, Mbak dan Mas ini adalah peraih penyaji terbaik putra dan putri di Festival Baca Geguritan tingkat Provinsi Jawa Tengah SMA SMK Sederajat yang diselenggarakan kemarin tanggal 13 Januari di Universitas Widya Dharma Klaten. Ngomong-ngomong, Mbak dan Mas ini tahu nggak sih Festival Baca Geguritan ini diselenggarakan oleh program studi apa dan dalam rangka apa? Iya, tahu. Dari program studi? Dari program studi Bahasa dan Sastra Daerah dalam rangka Disnatalis Universitas Widya Dharma ke-15. Saya lihat kan kemarin itu penampilan setiap peserta itu kan pasti bagus-bagus ya. Nah, di antara banyaknya peserta, Mbak dan Mas ini meraih penyaji terbaik 1. Kira-kira nih persiapannya gimana sih sebelum acara itu? Untuk saya pribadi persiapan ya cukup matang dengan latihan seminggu dengan 4 kali di Seminggu sela-sela 4 kali ya? di sela-sela istirahat. Kalau Mbaknya? Kalau saya persiapan yang pertama itu ada persiapan fisik. Jadi mengondisikan badan supaya fit gitu kan, menjaga kesehatan supaya waktu hari H itu kita bisa mengikuti lomba dengan baik. Lalu yang kedua ada persiapan mental supaya tidak grogi di depan banyak orang. Waktu latihan kemarin kita juga disaksikan oleh adik-adik kelas. Jadi melatih mental supaya waktu lomba sudah terbiasa gitu. Dan berikutnya ada latihan rutin yang dilaksanakan setiap hari. Biasanya ngambil dispen di 2 jam akhir pelajaran. Dan latihan sesuai dengan teknik baca geguritan. Nah, berdiri di depan ratusan orang dan disaksikan di depan dewan juri. Kira-kira grogi nggak sih? Kemarin itu grogi? Sudah terlalu sering di depan banyak orang jadi mentalnya sudah terlatih. Gak bahaya, Pak. Saya juga sudah terbiasa, Mbak. Oke, ada tips nggak nih buat teman-teman buat cara mengatasi grogi kalau di depan banyak orang gitu? Kalau dari saya banyak-banyak kan ya kayak bercermin gitu di depan kaca gitu kan. Terus mulai belajar juga kayak waktu di sekolah gitu kan, ikut hal-hal yang bisa disaksikan banyak orang, jadi itu kan melatih mental kita gitu supaya gak grogi dan gak down.
Dari Masnya? Dari saya ya sesuai sama Mbak tadi, dilihat dari segi latihan, dilihat dari banyak orang, jadi mentalnya terbentuk dari sedikit-sedikit. Nah, saya sendiri penasaran nih, apa sih motivasinya ikut Festival Baca Geguritan? Untuk motivasinya sendiri ya, kalau saya pribadi, saya kerap kali terjun di dunia tembang, terutama di Mocopat ataupun campur sari ya. Dan mendengar info ada lomba geguritan ini, saya merasa tertantang dan tertarik untuk mencoba hal baru. Tidak hanya terjun di dunia Mocopat ataupun campur sari, tapi juga di dunia musik. Inginlah mencoba hal baru. Dari Mbaknya sendiri? Kalau saya secara pribadi ya, secara internal saya ingin menghabiskan masa-masa kelas 12 saya ini dengan melakukan hal-hal yang positif nih, misalkan ikut lomba guguritan gitu. Dan kalau ada kesempatan ya kita ambil aja gitu kan, karena kesempatan gak datang kedua kali gitu. Jadi kalau misalkan menang dan kalah menurut saya itu hal yang biasa ya, itu masalah nanti. Yang penting kita niat dulu nih dan tertarik dulu. Lalu bisa menjadi wadah untuk mengembangkan skill yang saya punya. Kalau secara eksternal, kita bisa menguri-uri kebudayaan Jawi gitu. Karena anak remaja sekarang kan udah mulai lupa nih sama budayanya sendiri gitu kan. Betul. Kita sebagai generasi muda itu memang harus semangat melestarikan kebudayaan bangsa. Hey, that's pretty good. Tadi kan Masnya nih bilang nih bisa nembang ya. Boleh nggak sih spill sedikit aja nembangnya? Tembang apa nih Mbak? Suluk Dalang atau? Suluk Dalang bisa? Ya, sedikit lah. Boleh. Bebas aja Mbak ya. Roro swamu ngambrangan katigaro nanding kaswose kanen marga memalaku Arisan kondo astrat moco lang laluang lati. Luar biasa. Saya aja kalah teman-teman. Garing. Dari yang saya dengar tadi nih, Mas dan Mbaknya udah terbiasa ikut lomba ya. Sejauh ini prestasi apa aja nih yang udah diraih di sekolah? Saya pribadi prestasi ya nggak banyak, tapi ya boleh nambah. Untuk di kemarin ada meraih kejuaraan Ator Bambagio sebagai juara 1, dan juga lomba Mocopat. Kayaknya saya kalah ya teman-teman. Lanjut Mbaknya. Sebelum saya menyampaikan prestasi apa aja yang saya raih di SMA, saya ingin menyampaikan dulu saya waktu SMP itu pernah memenangkan juara 2 tingkat nasional baca puisi yang diadakan oleh Universitas Mercubuana Jakarta. Dan itu yang bisa membawa saya sampai ke SMA 2 ini menggunakan piagamnya gitu. Kalau yang di SMA, prestasi yang pernah saya raih, saya pernah mengikuti lomba tilawatil Quran. Tilawatil Quran tingkat kaudanan dulu juara 1, lalu lanjut ke tingkat kabupaten juara 3. Lalu selanjutnya saya juga pernah mengikuti lomba baca puisi Islam yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu dan mendapatkan juara 2. Baik, luar biasa. Nah, ada nggak sih pengalaman paling berkesan ketika mengikuti perlombaan seperti itu? Pengalaman pada ya, kita mendapatkan pengalaman baru, dan kalah atau menang kan biasa ya Mbak. Ya betul. Untuk hal baru lah, untuk mencoba hal-hal yang belum kita pernah coba. Ya. Kalau dari saya, kan saya itu biasanya ikut lombanya puisinya puisi Islam pakai bahasa Indonesia gitu ya Mbak. Dan di Unwida ini saya baru pertama kali nih nyobain puisi Jawa gitu. Dan ternyata tidak semudah yang saya pikirkan setelah latihan berulang-ulang gitu. Tapi ternyata seru juga sih, apalagi yang diadakan oleh Unwida itu sangat menginspirasi dan menjadikan pengalaman untuk saya pribadi gitu. Baru pertama kali tapi dapat juara 1 teman-teman. Nice. Nah, kalau boleh tahu nih dari anggota keluarga masing-masing, ada nggak sih yang orang tuanya atau saudaranya itu berprofesi atau memiliki hobi yang berbau seni, itu ada nggak? Kalau di keluarga saya sih ya saya
bakat seni nggak mendarah daging ya Mbak ya. Cuma ya dari Bapak dulu lah mungkin suka kembang ataupun pengrawit itu ada. Kalau dari Mbaknya? Kalau saya ayah yang jiwanya tuh jiwa seni banget gitu. Kakak-kakak juga nurun eh, kuliahnya itu seni rupa gitu kan. Seni Seni rupa. rupa jadi ngelukis, Ya. batik gitu-gitu. Kemarin juga waktu lomba selain saya pendampingan sama Bu Dia, saya di rumah juga latihan bersama ayah gitu. Luar biasa. Nah, kedepannya kan Festival Baca Geguritan ini akan dilaksanakan secara rutin tiap tahunnya. Ada nggak sih kesan dan pesan dari Mas dan Mbak ini buat setelah mengikuti kegiatan Festival Geguritan? Kalau dari saya, pesannya saya ucapkan terima kasih dulu kepada panitia dan Mida gitu yang sudah menyelenggarakan festival ini, dan saya harap tahun depan bisa sama ya kayak gini, karena saat penyampaian poster gitu kan pendaftaran juga dibuka pada waktu yang lumayan panjang gitu, jadi kita bisa mempersiapkan sebaik mungkin. Dan kalau pesan untuk adik-adik, jangan lupa besok tahun depan ikutin Festival Baca Guguritan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Unbida, karena bisa mengembangkan skill yang kalian punya. Kalau masalah menang atau kalah itu nanti bonus. Baik. Dari Masnya? Dari saya ya terima kasih untuk Anda dan juga para panitia penyelenggara sudah cukup baik dengan mewadai bakat-bakat anak-anak muda zaman sekarang dengan melatih bakat di bidang kebudayaan Jawa ini terutama di Guguritan. Nah, kalau boleh tahu nih, ini Masnya dari jurusan apa nih? Saya dari jurusan pertanian. Dari Mbak dari jurusan? Kalau saya dari jurusan IPA. Oke, udah kelas berapa nih Masnya? Kelas berapa? Kelas 11. Mbaknya kelas Saya kelas 12. kelas 12. Iya. Nah, kan ini udah kelas 11, udah kelas 12. Kan udah ada rencana nih mau kuliah di mana, ambil jurusan apa, ya kan? Rencananya mau ambil jurusan apa dan kuliah di mana? Bolehlah Univida ini salah satu pilihan saya karena bisa mengambil sastra bahasa dan juga pendidikan zaman. Kita salaman. Oke, untuk Mbaknya? Kalau saya setelah mengikuti Guguritan ini, saya jadi lebih tahu banyak ya dari Unwida gitu, dan bisa menjadi rekomendasi untuk kuliah saya nanti. Gitu. Oke. Nah, kan tadi kakaknya ini udah nggak bingung lagi nih mau ambil jurusan apa, kuliah di mana. Tapi buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, ambil jurusan apa, kita ada solusinya nih. Di Universitas Widya Dharma Klaten ini ada berbagai macam program studi. Mungkin yang minat bakatnya di keguruan ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Ekonomi, ada juga Fakultas Teknik dan macam sebagainya. Mulai dari program D3, S1, S2, dan jangan khawatir buat teman-teman nih. Di Universitas Widya Dharma Klaten ini juga banyak beasiswa, mulai dari beasiswa KIP kuliah, ada juga beasiswa yayasan. Nah, seputar pendaftaran bisa teman-teman akses di website pmb.unwida.ac.id atau bisa cek di Instagram pmb.unwida. Terima kasih kepada Mbak Indi dan Mas Eko yang sudah berkenan hadir di sini. Apabila saya ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.